What's up guys, kembali lagi bersama gue Rangga Wardana dalam channel The Trader's Note. Dan ini adalah video seri bongkar teknik forex. Di video kali ini gue akan membicarakan mengenai salah satu transaksi yang telah kita lakukan di VIP channel ya, dan bisa mendapatkan profit yang cukup lumayan, yaitu di Euro USD. Ketika terjadi koreksi setelah breakout, lalu dia terjadi koreksi ke level 1.1000, dan itu sebenarnya Euro USD terus naik hingga sekarang, dan sekarang juga sebenarnya lagi membentuk sebuah pattern. Saya juga akan membicarakan mengenai pattern selanjutnya di Euro USD, dan saya akan melakukan multi time frame analysis di situ. Daily vlog yang telah saya bikin dan saya posting di VIP channel, dan daily vlog itu yang bisa dijadikan patokan sebagai sinyal untuk entry. Jadi perlu Anda perhatikan bahwa sinyal yang diberikan bukan hanya sebatas entry, stop loss dan target, tapi juga saya sertakan dalam bentuk video yang setiap hari saya publish di daily vlog di VIP channel. Bagi Anda yang pemula dan ingin mencoba untuk belajar forex dan mencari free content di YouTube, silahkan klik link di atas ini. Saya ada playlist lengkap bagi Anda yang pemula dan ingin belajar mengenai forex. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan share. Klik juga link di deskripsi di bawah dan bergabung di channel Telegram yang telah saya buat. Mari kita masuk ke grafik. Sekarang ini adalah daily vlog hari Kamis ya, 28 Mei. Sekarang ini jam 5.38 sore. Nah, di sini saya ingin membicarakan mengenai dua pair. Yang pertama di Euro USD, lalu yang kedua di Euro JPY. Posisinya Euro AUD ya. Posisinya adalah buy dua-duanya, dan saya akan kasih analisa bagaimana cara entry-nya. Oke. Nah, di sini saya ganti dulu indikatornya menjadi EMA 50 saja ya. Nah, yang pertama kita di Euro USD. Nah, Euro USD ini sebenarnya dari sisi tren dia sideway kemarin kan. Nah, dari sideway ini ada resisten kunci sebenarnya, key level di sini. Ya, dia naik, di sini turun, naik dua kali. Ini udah yang ketiga, koreksi dua kali lalu break close di atas dari key level tersebut. Jadi saya berpikiran bahwa ini dia akan bisa bullish ya, paling tidak ke next resistance di sini, lalu berikutnya di atas lagi di sana. Jadi kita step by step, resisten tingginya lagi di atas ini ya. Oke, kita ambil di sana nanti. Nah, cara entry-nya saya gunakan H4, dan saya pengen melihat ada price action apa ketika dia terjadi breakout di sini. Nah, Anda perhatikan di sini yang menjadi acuan entry, struktur harganya berbentuk seperti ini ya. Dia naik, koreksi dua candle, lalu up kembali. Nah, ketika dia breakout di atas ini price actionnya udah inside bar, oke, dan atasnya udah ditembus ya. Jadi ini sudah cukup confirm bahwa ini sudah terjadi retest. Jadi ini ada area yang bisa kita jadikan acuan untuk diambil buy ke atas. Nah, tinggal cara entry-nya aja yang terbaik seperti apa. Yang jelas stop loss-nya akan berada di bawah level swing low ya, dari ekor ini. Inilah level stop loss-nya. Kasih ruang 5-6 pips ya di bawah daripada sini. Oke. Lalu nah, cara entry-nya gimana? Saya turunin ke H1. Saya turunin ke H1. Nah, perhatikan struktur yang di sini. Ya, struktur yang di sini dia naik. Bentuknya nge-wave seperti ini ya, dia naik, turun, naik. Nah, di wave terakhir ini saya putuskan entry ya, buy limit, karena sudah cukup clean atau clear patternnya, yaitu di sini di support yang ini ya, karena di sini dia ada resisten kan, di sini ada resisten. Nah, jadi asumsinya ini dia bisa jadi support ya pada demand area di sini. Ini ada demand area ya. Jadi kalau ada momentum naik ke atas ya, biru seperti ini candlenya, Anda kalau lihat ada satu candle merah sendiri ya, itu adalah demand area. Nah, saya putuskan untuk entry di demand area yang di sini karena ini lebih rendah ya ketimbang yang di atas ini. Nah, disitulah saya putuskan untuk entry buy pakai buy limit. Stop lossnya tadi ya di bawah sini, dan ini kalau kita kualifikasi dengan Fibonacci ya juga akan ketemu di situ adalah area 50% hingga 61,8% ya. Disitulah saya putuskan untuk entry buy Euro USD. Nah, targetnya kemana? Oke, targetnya itu ya ke atas tadi gitu. Mudah-mudahan kalau ini lancar, gerakannya harusnya dia bisa dengan baik terus naik ke atas ya. Oke guys, sekarang ini adalah chart dari Euro USD saat ini, dan terlihat bahwa sejak kita entry di level 1.1000, Euro USD berhasil terus-terusan naik, dan saat ini sebenarnya dia sudah naik cukup panjang ya. Jika dari level entry, kenaikannya sudah 140 pips. Dan saya akan jelaskan juga
mengenai bagaimana selanjutnya untuk di Euro USD, dan untuk itu saya akan masuk dan melakukan multi time frame analysis di Euro USD. Oke. Pertama kita akan masuk ke weekly chart terlebih dahulu, dan saya akan delete semuanya di sini untuk coret-coretannya. Oke, Anda perhatikan apa yang bisa kita lihat dan kita simpulkan dari sini. Pertama adalah Anda mesti melihat tren, lalu support resisten dan zigzag wave-nya. Saya sudah beberapa kali bikin video mengenai itu, multi time frame. Silakan Anda cari di playlist dan beberapa video saya sebelumnya. Oke, apa yang bisa kita lihat di sini? Apakah ada tren di Euro USD? Di weekly chart jelas tidak ada tren ya, karena dia acak-acakan di sini. Ya, terlihat dari di sini ada resisten yang coba ditembus ke atas, lalu langsung dibanting ke bawah, ya. Jadi dia diaduk atas bawah seperti ini, dan di sini dia hanya naik turun saja, ya, sebelum akhirnya dia naik di akhir-akhir ini. Oke, jadi dari weekly chart tidak ada yang bisa kita simpulkan selain dia memang ada gerakan sideways ya. Nah, kalau sideways itu sebenarnya kita tunggu apakah dia pecahnya kemana, gitu, ke atas atau ke bawah. Kalau ke atas pecahnya berarti kita bisa tradingin ke atas. Kalau pecahnya ke bawah kita trading ke bawah. Nah, tentu saja kita bisa trading di dalam sideways. Nah, saya juga pernah bikin video mengenai itu. Misalnya contoh ya, ketika dia sideways di bawah, maka kita bisa lihat di mana key levelnya. Contoh di sini, key level adalah support yang kuat, yang mantul-mantul lebih dari 2 atau 3 kali. Dan biasanya saya akan tunggu untuk entry buy atau sell di key level. Gitu. Jadi contohnya di sini juga ada key level. Nah, biasanya kalau untuk trading di dalam sideways, saya akan tunggu bentuk pattern W atau M di dalam pattern tersebut, di dalam sideways tersebut. Nah, atau dia keluar dari yang namanya sideways-nya. Jadi contoh di sini ya, kalau misalkan Anda, ini kan kita belum tahu ya bahwa dia akan pecah ke atas. Let's say di sini dia bentuk seperti ini, ya, ini kan W pattern. Nah, artinya di W ini kita bisa mencari entry sell, ya paling enggak kita dapat gerakan ini, karena gerakan 2 candle merah di daily chart itu udah 120 pips gitu ya. Anda bisa turunkan time frame di sini untuk trading seperti itu. Atau kalau di bawah seandainya dia bentuknya itu ada M, ini kan W ya, kalau kebalikannya adalah M. Contoh di sini ketika dia bentuknya itu M, ini kan nggak ada ya. Contoh misalkan dia di sini drop, dia naik, kita ulang ya. Seandainya pada saat kemarin itu dia tidak pecah ke atas, ya, seandainya dia hanya bentuknya seperti ini, nah, lalu dia drop ke bawah, maka ini menjadi M, dan M pattern ini bisa saya tradingkan untuk di buy ke atas, ya, targeting ke tengah situ. Nah, atau kita tunggu breakoutnya, ya, misalnya dia breakout ke bawah, kita bisa ambil trading sell. Atau di sini contohnya dia breakout ke atas. Dan tentunya dari video sebelumnya saya juga udah jelasin bagaimana cara saya entry. Kita zooming di sini dan kita perhatikan untuk bagaimana price action di sana, apakah bisa ditradingkan. Nah, lalu selanjutnya sekarang apa? Selanjutnya udah naik begini, apa yang bisa kita lakukan? Kita keluar lagi ke daily chart. Oke, kita keluar ke daily chart. Nah, di sini Anda perlu lihat dan ketahui ya bahwa ini adalah resisten juga. Gitu. Resisten ini itu closingnya di 1.1132 dan kemarin closingnya di 1.1134. Jadi dia secara closing to closing ini udah lebih tinggi. Tapi memang kalau di ekornya di sini itu belum ya. Kita belum bikin higher close dari ekornya di sana. Ini membuat trading di Euro USD saat ini itu kurang enak untuk trading. Jadi kalau misalkan saya mau cari sell, misalnya contoh ya, saya mau cari peluang sell di kisaran level saat ini dengan harapan bahwa dia bisa turun gitu ya. Selama ada pattern yang bagus, misalnya ada rising wedge ya, bentuknya seperti ini. Nah, ini bisa ditradingkan sell. Tapi kalau nggak ada pattern yang bagus, ini bisa saja dia hanya terjadi gerakan tipuan ya. Dia coba turun dikit lalu dia push naik ke atas ya, terus-terusan dia naik. Jadi ini tricky. Jadi kondisi saat ini saya putuskan kalau untuk di Euro USD ya, untuk sell itu kurang enak, tapi untuk buy juga nggak ada pattern yang bagus karena dia nggak ada pattern yang bisa ditradingkan dengan baik untuk buy. Meskipun udah jelas ya bahwa di sini kita bisa bikin bahwa ada trendline kecil di sini yang nahan ya. Jadi gerakan struktur dasarnya seperti ini, jadi sangat mungkin sekali kalau Anda ingin melakukan spekulasi beli bahwa ini akan terjadi push lanjutan naik ke atas.
So itulah untuk Euro USD hari ini ya. Saya tidak trading di euro, tapi jika suruh pilih arah, saya akan memilih arahnya itu ke atas. Tergantung bagaimana Anda apakah punya sebuah cara untuk entry di sini, karena kembali lagi trader itu mempunyai selain teknik dalam menganalisa atau mapping harga arahnya mau kemana, yang lebih penting selain arahnya mau kemana adalah how to entry, karena how to entry itu sangat ditentukan oleh style masing-masing trader. Oke, sekian video hari ini, semoga bisa membantu dalam trading Anda, dan seperti biasa, plan your trade, trade your plan, be disciplined, tetap konsisten. I'll see you guys in my next video. Bye.